out the door and try to kiss, can't find this no more. It's just you and me, and there's nothing I can do. I'm stuck with you, stuck with you, stuck with you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Krotul Ayun dengan NIM 234010053. Di sini saya akan mempresentasikan 6 materi dari mata kuliah studi hadis. Yang pertama yaitu materi hadis dan ulumul hadis. Yang pertama di sini saya akan membahas mengenai apa sih itu hadis. Hadis merupakan segala sesuatu mengenai perkataan, perbuatan, penetapan, ataupun persetujuan dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian dicatat, dihafalkan, dan disebarluaskan oleh para sahabat, tabi'in, serta para ulama. Hadis dijadikan sumber hukum dalam agama Islam. Selain Al-Quran, ijma, dan qiyas, hadis menjadi rujukan bagi umat muslim untuk memperjelas hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran sebelumnya. Yang kedua, di sini saya akan membahas mengenai apa sih itu ulumul hadis. Ulumul hadis adalah ilmu-ilmu yang membahas atau mempelajari mengenai hadis Nabi Muhammad SAW. Dalam ulumul hadis terdapat 2 ruang lingkup, yaitu yang pertama, ilmu hadis riwayah, yaitu ilmu yang membahas cara meriwayatkan, pemeliharaan, dan penulisan hadis. Yang kedua yaitu ilmu hadis diroyah, yaitu ilmu yang mempelajari semua hal mengenai sanad hadis, matan hadis, sifat-sifat para perawi hadis, dan lain sebagainya. Dalam ulumul hadis terdapat sejarah perkembangan ulumul hadis. Sejarah perkembangan ulumul hadis dikelompokkan menjadi beberapa tahap. Yang pertama yaitu tahap kelahiran. Yang kedua yaitu tahap penyempurnaan. Yang ketiga yaitu tahap pembukuan ulumul hadis secara terpisah. Yang keempat yaitu tahap penyusunan kitab-kitab induk ulumul hadis dan penyebarannya. Tahap yang kelima yaitu tahap penyusunan kitab-kitab induk ulumul hadis dan penyebarannya. Tahap keenam yaitu tahap kebukuan atau kemudaan. Yang ketujuh yaitu tahap kebangkitan kedua yang dimulai dari abad ke-14 Hijriah. Materi yang kedua yaitu membahas mengenai sejarah hadis sebelum dibukukan pada masa Nabi, pada masa sahabat, dan pada masa para tabi'in. Pada zaman Nabi Muhammad SAW, di mana hadis disampaikan secara langsung oleh beliau kepada para sahabat. Kemudian para sahabat mulai menghafal, mengamalkan ajaran serta perbuatan beliau dalam kehidupan sehari-hari. Pada masa itu, hadis pada umumnya hanya diingat saja dan dihafalkan, bukan ditulis seperti Al-Quran, karena Nabi memang melarang tulisan hadis. Dikhawatirkan hadis akan tertukar dengan Al-Quran, sebab baik Al-Quran maupun hadis itu berbahasa Arab, dan keduanya disampaikan melalui lisan Nabi secara langsung. Pada zaman para sahabat Nabi, setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, penuturan hadis mulai berkembang, meskipun dalam bentuk lisan ke lisan kepada generasi berikutnya. Pada masa ini, hadis juga mulai mengalami perkembangan dengan pengumpulan dan pembagian hadis menjadi beberapa kategori. Para sahabat mulai mengumpulkan hadis dari Nabi dan menulisnya. Kebijakan ini diterapkan oleh para sahabat, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, mengatur bagaimana hadis diterima dan dipersebarkan. Pada masa Khulafaur Rasyidin, barang siapa yang ingin meriwayatkan hadis harus melakukan sumpah atau mengadakan saksi jika hadis tersebut memang benar-benar dari Nabi, karena sering muncul pemalsuan hadis pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang terakhir yaitu pada zaman para tabi'in, di mana mulai terjadinya pengumpulan dan pencatatan hadis secara sistematis. Tokoh-tokoh seperti Imam Malik bin Anas yang mulai mengumpulkan hadis-hadis dalam kitab, seperti kitab Muwatta Imam Malik, yang merupakan salah satu karya pertama dalam bidang hadis yang disusun tidak hanya berdasarkan isi hadisnya saja, tetapi juga sanad atau rantai periwayatannya. Kemudian di sini saya akan membahas materi yang ketiga, yaitu mengenai sejarah pembukuan hadis dan pengembangannya hingga sekarang. Pada awal pembukuan hadis terjadi pada abad kedua sampai abad ketiga Hijriah. Pencatatan hadis dalam bentuk yang lebih sistematis dimulai pada zaman Bani Umayyah pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, yaitu pada tahun 700
17 sampai 720 Masehi, yaitu di mana beliau memerintahkan para ulama seperti Imam Zuhri untuk mengumpulkan dan mencatat hadis guna mencegah hilangnya hadis karena kematian para sahabat dan tabi'in yang menghafalnya. Ini dianggap sebagai titik awal serius dalam upaya pembukaan hadis. Kemudian para ulama hadis mengembangkan metodologi yang ketat dalam penilaian hadis, termasuk kriteria untuk menilai keandalan perawi dan kesinambungan sanad. Mereka membedakan hadis-hadis berdasarkan tingkat kualitatifnya menjadi sahih, hasan, dan dhaif. Kriteria ini membantu dalam memfilter hadis-hadis diterima sebagai sumber hukum dan pedoman perilaku dalam Islam. Kemudian perkembangannya hingga sekarang di era modern, studi tentang hadis tidak hanya terbatas pada teks dan sanadnya saja, tetapi juga aplikasi hadis dalam konteks sosial, budaya, dan politik. Teknologi digital dan internet juga memudahkan akses terhadap literatur hadis dan pembelajaran ulumul hadis pada zaman sekarang. Materi yang keempat yaitu mengenai pembagian hadis dari segi kuantitas, melibatkan dua jenis utama, yaitu yang pertama, hadis mutawatir. Secara etimologi, kata mutawatir berarti beriringan tanpa jarak. Dalam terminologi ilmu hadis, hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh orang banyak. Hadis ini didasarkan pada logika dan kebiasaan di mana mustahil bagi mereka untuk sepakat berbohong. Riwayatan hadis mutawatir terus berlangsung sejak generasi pertama hingga generasi terakhir. Hadis mutawatir dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama hadis mutawatir lafzi, yaitu kesamaan lafaz yang diriwayatkan dan tidak hanya pada lafaznya saja yang sama, tetapi juga ungkapan hadis tersebut juga sama. Yang kedua yaitu hadis mutawatir maknawi, di mana tidak dalam lafaz yang sama, melainkan dalam maknanya yang sama. Pembagian hadis dari segi kuantitas yang kedua yaitu hadis ahad. Hadis ahad adalah hadis yang tidak memenuhi kriteria mutawatir. Para ulama membagi hadis ahad menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu hadis masyhur, berdiri sendiri dan tidak termasuk dalam hadis ahad. Contohnya adalah hadis yang sangat terkenal dan banyak diriwayatkan. Yang kedua yaitu hadis aziz, merupakan bagian dari hadis ahad tetapi bukan hadisnya yang berdiri sendiri. Yang ketiga yaitu hadis gharib, hadis yang hanya diriwayatkan oleh satu perawi dan memiliki kriteria unik. Bagian ini membantu menentukan kedudukan hadis dari aspek-aspek kehujahannya dalam Islam. Materi yang kelima yaitu membahas mengenai hadis sahih dan hadis hasan. Yang pertama yaitu hadis sahih. Hadis sahih adalah hadis yang memiliki makna yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh periwayat yang adil dan dhabit tanpa mengandung syak atau kejanggalan ataupun ilat atau cacat. Macam-macam hadis sahih terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu hadis sahih lidzati, yaitu hadis yang mengandung sifat-sifat hadis makbul yang tinggi. Yang kedua yaitu hadis li ghairi, yaitu hadis yang tidak mengandung sifat-sifat hadis makbul yang tinggi, mutasil sanadnya, diriwayatkan oleh rawi yang adil serta tidak memiliki ilat. Yang kedua yaitu hadis hasan. Hadis hasan adalah hadis yang memiliki makna bersambung sanadnya, diriwayatkan oleh rawi yang adil, yang rendah daya hafalnya tetapi tidak kacau, tidak cacat dan tidak ada kejanggalan. Kemudian macam-macam hadis hasan. Yang pertama yaitu hadis hasan lidzati, yaitu hadis hasan dengan sendirinya. Yang kedua yaitu hadis hasan li ghairi, yaitu hadis yang awalnya tidak hasan kemudian menjadi hasan karena ada bukti yang mendukungnya. Materi yang terakhir yaitu materi yang keenam mengenai hadis dhaif. Hadis dhaif adalah hadis yang memiliki makna kehilangan salah satu syarat atau lebih dari syarat-syarat hadis sahih ataupun hadis hasan yang terjadi pada sanad maupun matanya, sehingga hadis dhaif ialah hadis yang tidak memenuhi persyaratan. Pembagian hadis dhaif yaitu yang pertama dari sudut matanya, yaitu hadis maquf, yaitu hadis yang diriwayatkan dari para sahabat berupa perkataan, perbuatan, dan takrirnya. Kemudian ada hadis maqtu, hadis yang diriwayatkan dari tabi'in berupa perkataan, perbuatan, ataupun takrirnya. Yang kedua yaitu dari segi matannya, hadis syadz, hadis yang diriwayatkan oleh para perawi yang terpercaya tetapi kandungannya hadis bertentangan. Yang ketiga yaitu
Hadis dari segi terputusnya sanad. Hadis yang pertama itu hadis mursal, hadis yang diriwayatkan oleh para tabi'in tanpa menyebut siapa yang meriwayatkan dan menerima hadis dari Rasulullah. Hukum hadis mursal ialah hujjah. Yang kedua, hadis muqatta', hadis yang gugur seorang perawi pada suatu tempat atau lebih dari tingkatan sanadnya. Hukum hadis muqatta' ialah dhaif, mardud atau tidak dapat dijadikan hujjah. Yang ketiga yaitu hadis mu'dal, yaitu hadis yang gugur dari sanad dua orang perawi atau lebih. Hukum hadis mu'dal ialah dhaif dan lain sebagainya. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya atau salah perkataan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiru kalam, muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.